Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi kali ini aku mau sharing informasi terkait dengan bahan aktif skincare apa saja yang penggunaannya itu boleh dicampur dan juga tidak boleh dicampur. Mengapa aku mutusin buat sharing tentang hal ini? Karena beberapa hari lalu aku sempet salah dalam menggunakan skincare. Jadi waktu itu karena aku lagi mau menstruasi, biasa aku muncul jerawat. Jadi aku pakein serum yang biasa aku gunakan, Fume Niacinamide ini, dan juga aku totolin pakai obat jerawat Vitasit ini. Pertama aku nggak terlalu notice ya, paginya itu kan cuma kayak beruntusan biasa. Malam kedua aku ulangin hal yang sama, jadi aku pakai kedua bahan ini. Akibatnya wajah aku jadi beruntusan dan juga muncul jerawat seperti ini. Dan ini adalah akibat dari kesotoyanku dalam mencampur-campur krim. Bisa dilihat ya teman-teman ya, ini parah banget, beruntusan dan jerawatnya tuh meradang, memerah seperti ini. Jadi saran aku, kalian harus hati-hati banget. Selain itu wajah aku juga menjadi terkelupas ya di bagian hidung sini yang aku oles-olesin krim jerawat. Jadi buat kalian aku saranin sebelum memutuskan untuk mencampur-campur skincare, alangkah lebih baiknya tahu dulu ya kandungannya. Jadi kita harus tahu apakah kandungan ini bisa dicampur dengan skincare tertentu apa tidak gitu. Lalu kandungan bahan aktif apa saja sih yang penggunaannya itu nggak boleh dicampur dan nggak boleh digunakan dalam waktu bersamaan. Yang pertama, ada retinol dicampur dengan AHA atau BHA. Kedua bahan aktif ini itu kan fungsinya sama-sama untuk meregenerasi sel-sel kulit kita. Tapi penggunaan kedua bahan aktif ini sekaligus secara bersamaan itu justru akan membuat kulit kita menjadi iritasi. Bahkan untuk beberapa kasus apabila kulit kita cenderung sensitif, itu malah akan semakin memperparah kondisi wajah kita. Jadi mukanya jadi lebih sensitif, jadi teriritasi, bahkan bisa muncul jerawat. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ada retinol plus benzoyl peroxide. Dan seperti yang kita ketahui, kedua bahan ini sama-sama biasa digunakan untuk mengobati jerawat dan efektivitasnya memang sudah terbukti. Namun, apabila kedua bahan aktif ini digunakan secara bersamaan, jerawat kita bukannya sembuh, malah justru akan memperparah jerawat kita dan bisa menyebabkan kulit kita menjadi over eksfoliasi, di mana wajah kita nanti akan mengelupas secara berlebihan. Itu pastinya sangat mengganggu dan pastinya sangat berbahaya, terlebih bagi kalian yang punya kulit sensitif. Kemudian yang ketiga ada kandungan vitamin C dan juga niacinamide. Niacinamide dan juga vitamin C ini dia sangat populer di dunia perskincarean. Jadi ada banyak banget skincare yang memiliki bahan kandungan aktif vitamin C dan juga niacinamide. Tetapi kedua bahan aktif ini apabila dicampur atau digunakan dalam waktu bersamaan, maka akan menurunkan efektivitas dari kedua bahan aktif tadi. Nah, sehingga kita tidak bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari kedua bahan aktif itu. Meskipun efeknya itu nggak separah seperti bahan aktif yang awal-awal tadi ya jika dicampurkan, cuma kedua bahan ini tidak disarankan untuk dicampurkan karena akan menurunkan efektivitas dari bahan aktif itu. Kemudian setelah kita tahu bahan aktif apa saja yang nggak boleh dicampur atau nggak boleh digunakan dalam waktu bersamaan, ada juga bahan aktif skincare yang justru dia baik apabila digunakan dalam waktu bersamaan atau dia baik apabila dicampur, seperti HA atau asam hyaluronat. Seperti yang kita ketahui bahwa retinol ini kan biasa buat untuk mengobati jerawat ya. Dan biasanya retinol ini nanti akan membuat kulit kita menjadi super duper kering. Jadi kita membutuhkan bahan aktif lain untuk bisa menghydrating kulit kita agar tidak terlalu kering seperti itu. Nah, salah satu bahan aktif yang bisa kita gunakan untuk menetralisir si retinol tadi biar wajah kita nggak terlalu kering itu adalah HA atau asam hyaluronat. Sehingga penggunaan dua bahan aktif itu secara bersamaan akan berfungsi untuk meregenerasi kulit sekaligus menghidrasi kulit kita agar tidak terlalu kering. Kemudian bahan aktif
lain yang bisa kita gunakan secara bersamaan atau bisa dicampur agar manfaatnya lebih baik, itu ada vitamin C dan juga vitamin E. Dan seperti yang kita ketahui, vitamin C itu kan berfungsi untuk antioksidan, sedangkan vitamin E itu berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Nah, jadi penggunaan kedua bahan aktif ini sangat baik untuk dicampur. Dan hal ini juga berlaku untuk produk yang bentuknya kapsul ya. Jadi kalau kalian tahu, aku itu suka banget konsumsi Natur E dari usia aku 24 tahun. Jadi udah hampir 2 tahun ya aku mengkonsumsi vitamin E, dan itu bagus banget apabila dikombinasikan dengan konsumsi vitamin C juga. Jadi vitamin C dan juga vitamin E ini manfaatnya akan lebih maksimal apabila dikonsumsi atau digunakan dalam waktu bersamaan. Sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman, dan jika dirasa bermanfaat silahkan di subscribe aja dan jangan lupa minta like-nya ya. Bye bye.